Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbangsel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Langsung saja kita awali Sapa Sumbangsel hari ini bersama Sarobiansyah. Inilah Sapa Sumbangsel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, anak muda adalah penggerak. Dengan kreativitasnya akan timbul ide-ide menarik yang bisa membangun sebuah wilayah. Contohnya para anak muda di Karangasem, Kabupaten Muara Enim yang menginisiasi sebuah kegiatan warga bernama Karangasem Festival 2023. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Ayas, Direktur Festival Karangasem 2023 yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Ayas. Pagi, Mas Robi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang. Tentunya ini kita akan membahas mengenai festival yang diinisiasi oleh anak muda dan juga masyarakat sekitar juga begitu. Nah, betul sekali. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Karangasem Festival ini, sebenarnya latar belakang untuk dibuatnya sebuah acara festival Karangasem ini seperti apa, Mas? Jadi mungkin sekilas latar belakangnya, Karangasem Festival, Karangasem ini merupakan lingkungan kecil yang ada di Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Kami merupakan pindahan dari kebutuhan penambangan PT Bukit Asam di tahun 82. Akhirnya dari 2 desa kami dipindahkan ke Karangasem. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Karangasem ini ternyata hidup guyup dan rukunnya sudah hidup sejak 41 tahun yang lalu. Kemudian dimulai dari tahun 2019, warga Karangasem mulai untuk bersuadaya, membangun daerahnya sendiri, mulai dari gotong royong, lalu membangun infrastruktur untuk fasilitas umum. Itu mereka bersuadaya dan bersuadana bersama masyarakat. Lalu dicetuskanlah setelah itu di tahun 2022 kami mengadakan acara yaitu Kenduri Akbar sebagai bentuk ulang tahun Karangasem ke-40 tahun. Dan setelah itu baru timbullah kenapa kok kita nggak besarin sekalian biar bisa merasakan masyarakat lain bisa merasakan kebahagiaan. Makanya di tahun ini kami mengangkat Karangasem Festival sebagai bentuk lain ucapan syukur kami atas 41 tahun kami tinggal di Karangasem. Seperti itu sih garis besarnya. Baik. Gitu, Mas. Nah, ini siapa saja yang menginisiasi begitu adanya festival warga ini? Kalau untuk menginisiasi sebenarnya dari masyarakat. Kebetulan saya bersama tim sempat belajar di Yogyakarta bersama penggiat-penggiat yang memang bergerak di bidang festival berbasis masyarakat. Mungkin memang Karangasem Festival adalah festival berbasis masyarakat pertama yang hadir di Sumatera Selatan dan juga hadir di Bumi Serasan Sekundang. Nah, makanya itu kami membawalah festival berbasis masyarakat ini ke masyarakat Karangasem. Seperti ini konsepnya, seperti ini teknisnya, bagaimana Bapak Ibu aman mau, oke mau kita jalan. Akhirnya kita bentuklah kepanitiaan kecil. Jadi untuk inisiator sebenarnya memang dari warganya sudah ada, mungkin memang kita poles lagi dari tim inisiator seperti itu sih. Sudah ada berapa orang yang tergabung dalam kelompok ini? Kalau kepanitiaan sendiri, kami tim inisiator mungkin ada berlima, tapi untuk kepanitiaan Karangasem Festival ini ada sekitar 75 itu yang terdaftar. Tetapi balik lagi karena ini adalah festival berbasis masyarakat, itu semua warga adalah panitia. Jadi untuk jumlah panitianya tidak bisa dihitung karena semua warga harus berkontribusi untuk acara ini. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat juga. Betul. Begitu. Jadi memang impact-nya harus ke masyarakat. Baik. Nah, dengan diadakannya festival ini sebenarnya tujuan yang ingin dicapai apa, Mas? Kalau untuk tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama itu meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam artian masyarakat mau untuk membangun daerahnya sendiri, membangun lokasinya sendiri dengan apa yang mereka punya. Tidak harus melulu soal dana atau finansial, tetapi mereka mau untuk membangun daerahnya itu sudah lebih dari cukup. Itu yang pertama. Yang kedua meningkatkan perekonomian. Kenapa setelah festival ini hadir,
mau tidak mau orang akan berkunjung lagi ke tempat itu untuk menyaksikan entah itu festival tahun depan atau mungkin hanya berkunjung di tempat inisiator festival warga pertama di Sumatera Selatan. Dan juga tujuan yang paling penting adalah mendorong wilayah lain untuk bisa memiliki festival berbasis masyarakatnya sendiri dari Karangasem Festival ini. Baik. Menjadi pilot project seperti itu. Nah, untuk tradisi budayanya sendiri seperti apa? Ini kan pasti mungkin ingin juga diangkat Ya, begitu tradisi budaya yang sudah mungkin melekat di masyarakat gitu. Nah, seperti apa ini? Jadi Karangasem ini masyarakatnya adalah masyarakat urban. Kami semua pendatang, bukan masyarakat asli, bukan orang adat asli. Tetapi kami mengakomodir seluruh kebudayaan yang ada di Kabupaten Muara Enim, khususnya lebih dikerucutkan lagi di Kecamatan Lawang Kidul. Mungkin yang akan menjadi bold utama atau acara utama kami adalah Festival Dodol Minta Wali. Apa Ini ternyata adat istiadat yang mungkin hampir seluruh Sumatera Selatan ini punya. Bahwa adat di mana anak muda laki-laki kalau mau melamar anak gadis seseorang itu wajib membawa dodol. Nah, karena kami kurang pengetahuan soal itu, makanya kami angkatlah itu untuk memberitahu juga kepada masyarakat luas bahwa ini tradisi yang jangan sampai ditinggalkan. Betul, betul. Jangan sampai kita mau lamaran baru cari yang buat dodol, tapi kita nggak pernah tahu maksud dan tujuannya seperti apa, gimana cara membuatnya. Kita hanya bisa beli aja untuk dibawa ke calon besan. Seperti itu mungkin garis utamanya, karena kebudayaan ini tetap harus dilestarikan. Baik, Karena baik, betul. kalau enggak pasti hilang. Iya, Seperti betul. itu. Karena memang ini adalah nilai-nilai tradisi yang sudah ada di masyarakat. Nah, sebenarnya faktor apa sih sebenarnya yang membuat mungkin nilai tradisi ini tidak terekspos begitu? Mungkin karena waktu. Jadi mungkin dulu orang-orang tua kita punya historis tetapi tidak diturunkan ke anak muda. mudanya. Atau mungkin diturunkan ke anak muda tetapi informasinya hanya sepenggal. Jadi orang muda yang lain taunya hanya segini, nanti turun lagi ke generasi selanjutnya juga pasti akan putus lagi. Akhirnya cuma tahu di generasi saya, taunya aku mau ngelamar anak orang harus nyari dodol. Betul. Tapi nggak tahu maksudnya untuk apa, terus gimana adat istiadatnya seperti apa, ritualnya seperti apa. Setelah itu mungkin rentetannya juga seperti apa, kita nggak tahu. Baik, baik. Itu memang salah satu keprihatinan yang timbul dari mungkin kami anak muda yang melihat bahwa kami mau ngelamar anak orang cuma butuh dodol, tapi kami nggak pernah tahu Seperti apa seperti apa tradisinya bentuknya, begitu. tradisinya, maksudnya, seperti itu. Baik, baik. Nah, yang juga menjadi penasaran adalah kapan begitu dilaksanakan acara ini. Nah, jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya usai jeda. Dan saudara, usai jeda saya masih akan melanjutkan perbincangan, tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Mas Ayas, Direktur Festival Karangasem 2023. Baik, Mas, kita lanjutkan lagi. Nah, saya dengar ini tema yang diangkat adalah Karangasem Guyup. Nah, kenapa tema ini yang dipilih? Jadi kenapa Karangasem Guyup menjadi tema untuk festival kami yang pertama? Sebenarnya tema ini mencerminkan bagaimana masyarakatnya. Makanya kami mengangkat tema Guyup itu sebagai cerminan masyarakat di Karangasem yang sudah rukun dan guyup. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara rukun dan guyup, dan masyarakat Karangasem sudah melewati step by step untuk menjadi masyarakat yang guyup. Mereka sudah berproses begitu lama dan selalu menjaga kebersamaan, keguyupan, dan kerukunan tersebut dengan cara mereka masing-masing. Makanya itu dari kami, tim panitia dan tim inisiatif mengakomodir bahwa guyuplah yang bisa menyatukan, menjadi tanda bahwa Karangasem ini memang betul dan memang sangat guyup.
Seperti itu. Baik. Nah, yang menjadi perhatian ini juga menarik begitu. Ini adalah festival pertama kali begitu Ya. dan juga ini mungkin harapannya akan berkelanjutan begitu. Nah, Ya, betul. sebenarnya efek apa yang ditimbulkan dari festival ini untuk masyarakatnya sendiri? Kalau untuk efek masyarakatnya sendiri, terutama di efek masyarakat Karangasamnya sendiri, adalah bagaimana masyarakat Karangasam memiliki rasa memiliki akan eventual ini. Mereka selalu berlomba-lomba untuk berpartisipasi, berkontribusi di setiap acara ini. Bukan hanya di Karangasam Festival, mungkin di acara-acara lainnya mereka akan selalu berkontribusi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingin meningkatkan kemandirian masyarakat. Betul. Kembali lagi. Jadi memang kami mengajarkan di festival ini, kami mengajak semua masyarakat untuk mari kita bersuadaya dan bersuadana. Mungkin dalam banyak sekali bentuknya, Mas. Salah satunya ini baju yang saya pakai adalah baju bentuk kolektivitas warga Karangasam. Jadi kalau kalian membeli baju, kalian juga menyumbang untuk acara ini. Seperti itu. Jadi memang untuk meningkatkan kemandirian dan terlebih untuk perekonomian masyarakat. Dari, oleh, dan untuk masyarakat. Tetap lahir dari mereka, dilakukan oleh mereka, dan juga untuk mereka nantinya. Baik. Dan tadi disebutkan bahwa ini adalah mendorong kemandirian masyarakat. Nah, kemandirian seperti apa yang diharapkan? Kemandirian seperti apa? Mungkin dalam hal mengambil keputusan untuk membuat event. Betul. Mungkin ya. Karena banyak sekali masyarakat yang terkendala soal aduh kami ingin sedekah dusun atau sedekah kampung, kami nggak bisa karena kami tidak punya dana atau apa segala macamnya. Tetapi itu ingin kami patahkan bahwa banyak sekali cara untuk kita bisa mendanai eventual itu sendiri, baik dari warga maupun dari luarnya. Baik. Makanya kemandirian itulah yang kami selalu dorong untuk masyarakat. Ayo Bapak Ibu, warga semuanya, ayo kita gotong royong. Yang Bapak Ibu punya apa mungkin bisa apa ya, bisa berbagi. Betul. Contoh kecil mungkin saat kami gotong royong di lapangan ya sebagai ikon utama kami cuma punya lapangan. Kami tidak punya gunung, kami tidak punya sawah, kami tidak punya sungai yang bersih, kami juga tidak punya air terjun yang bagus, tapi kami hanya punya lapangan sepak bola. Itu setiap gotong royong kami tidak pernah kekurangan minum, tidak pernah kekurangan kopi, tidak pernah kekurangan makan. Itulah yang mungkin dalam bentuk itu kemandirian masyarakat dan juga menimbulkan rasa empati dari masyarakat untuk ada warga lain nih sudah gotong royong tapi aku nggak bisa bantu, ya udah aku mungkin cuma bisa kasih aqua 1 kota seperti itu. Itu adalah bentuk-bentuk proses masyarakat dari masyarakat Karangasam itu sendiri. Baik. Artinya memaksimalkan apa yang sudah ada begitu. Iya, betul. Dan meningkatkan lagi. Betul. Nah, seperti yang saya tanyakan di sebelum jeda tadi, ini adalah kapan acara ini digelar dan seperti apa nanti acaranya akan berlangsung? Oke, acara ini akan dimulai dari tanggal 30 Agustus 2023 sampai 3 September 2023. Lokasinya di alun-alun Karangasam, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Baik. Untuk rangkaian acaranya kita banyak sekali acara, Mas. Ada 14 item acara selama 5 hari itu. Dari mulai charity dalam bentuk pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Itu salah satu bentuk charity kami. Lalu ada bazar kuliner barang bekas dan bazar sembako murah. Itu juga bekerja sama dengan Pemda setempat. Lalu juga ada lomba-lomba untuk mendorong kreativitas anak-anak dari mulai TK sampai SMA. Lalu juga mengakomodir kreativitas ibu-ibu dalam dalam festival pistel dan juga lomba senam dan kebaya jadul. Karena kebaya jadul mungkin adalah budaya fashion yang sudah mulai ditinggalkan. Akhirnya kami angkat kembali. Lalu juga untuk mengakomodir kebudayaan bidang fashion yang modern, kita juga mengangkat Karangasem Folk Culture Carnival yang mungkin kami
melihatnya langsung ke Jember Fashion Carnival. Jadi kami akan membuat pagelaran karnival dengan baju-baju besar dan juga baju-baju adat setempat. Nanti bisa untuk masyarakat lain bisa menikmatinya seperti itu. Lalu juga ada festival-festival pistel yang akan diikuti untuk pelajar SMP se-Kabupaten Muara Enim. Lalu juga ada festival Dodol Minta Wali. Itu adalah festival utama kita dengan mengikut sertakan 246 desa se-Kabupaten Muara Enim yang menjadi peserta dalam festival Dodol Minta Wali. Lalu dilanjutkan dengan bentuk rasa syukur kami itu ada bekelah kampung. Ya sedekah dusun lah kalau orang Palembang bilangnya seperti itu. Itu dimakan bareng-bareng di lapangan, makan kita bawa masing-masing dari rumah. Dan terakhir ditutup dengan alunan musik culture festival. Itu sih sebenarnya. Wow, acaranya kalau didengar tadi cukup seru begitu ya. Iya, Ini masyarakat sangat padat sekali. Masyarakat yang penasaran ingin melihat langsung Iya, bisa betul. datang langsung begitu ke Muara Enim begitu Iya, ya di di Karangasem. Karangasem. Dan saudara, kita masih akan lanjutkan lagi usai jeda. Kita masih akan melanjutkan mengenai Festival Karangasem. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Mas Hayas, Direktur Festival Karangasem 2023. Baik Mas, kita lanjutkan lagi perbincangan kita pagi hari ini. Nah, ini bagaimana cara kalian untuk mempromosikan acara Festival Karangasem 2023 ini kepada masyarakat? Dari kami untuk promosi di event Karangasem Festival ini, kami punya official account Instagram. Itu @karangasamfestival. Itu mungkin dari pemirsa atau Mas Robi juga mau nge-follow untuk kepo melihat bagaimana keseruan dan persiapan dan rangkaian acara di Karangasem Festival. Lalu kita juga punya Facebook, itu KAF Karangasem Festival. Lalu juga kita punya YouTube, Festival Karangasem. Lalu juga untuk promosi keluar, kita juga bekerja sama dengan beberapa radio lokal dari Diskominfo Kabupaten Muara Enim dan juga dari Tanjung Enim Radio. Untuk medianya sendiri kita juga ada beberapa media lokal, baik itu media cetak, lalu juga media website dan juga Instagram, seperti itu. Baik, cukup gencar juga ya mempromosikannya. Harus. Karena ini harus juga itu. acara yang diinisiasi oleh masyarakat begitu. Iya, Nah, saat ini sudah berapa persen persiapannya dan juga mungkin tujuan yang ingin dicapai dari acara ini seperti apa, Mas? Kalau untuk persiapan 90% sudah siap. Karena menghitung ini sudah H-8 ternyata. Semakin dekat. Untuk harapannya adalah kami berharap bahwa Karangasem Festival ini bisa menjadi pilot project dan menjadi pelatu buat seluruh orang muda yang mau berkontribusi untuk wilayahnya. Baik. Dalam bentuk apapun. Mungkin bukan dalam festival warga, tetapi mungkin dalam bentuk lain. Baik, Seperti itu. Dan juga kami secara khusus sangat berbahagia karena Karangasem Festival dinotis langsung oleh Kementerian Desa, Pemukiman Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nanti mungkin ada statement dari Pak Menteri karena kami berhasil mengumpulkan 246 desa untuk ikut serta dalam Festival Dodol Minta Wali. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi kami dan juga menjadi doa yang akhirnya terkabul. Kami bisa membawa gaung Karangasem Festival lebih luas lagi. Bahagianya bukan hanya di Kabupaten Muara Enim, ternyata juga di Sumatera Selatan, seperti itu nantinya. Baik, terakhir ini mungkin ajakan kepada masyarakat untuk menyaksikan Festival Karangasem 2023, silahkan Mas. Oke, baik. Untuk seluruh warga Sumatera Selatan, jangan lupa datang dan saksikan bagaimana masyarakat Karangasem berbahagia dalam perayaan festivalnya sendiri. Saya tunggu di Karangasem Festival 2023 dari tanggal 30 Agustus sampai 3 September
2023 di alun-alun Karangasem, Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Sekian dan terima kasih. Baik, catat tanggalnya ya. Baik, terima kasih Mas Ayas, Direktur Karangasem Festival 2023. Terima kasih Sama-sama, atas Mas Robi. kesempatannya dan juga semoga acaranya berjalan dengan lancar dan Amin. juga menjadi juga inspirasi bagi masyarakat luas begitu. Siap. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya biasa pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.